Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Aziza, mahasiswi Prodi Teknik Industri Universitas Kediri semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai struktur dasar organisasi pada mata kuliah Analisa Kelayakan Perusahaan. Struktur organisasi adalah bagaimana sebuah organisasi dikoordinasikan dan diorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan penentuan tugas, pembagian tanggung jawab, dan hubungan antara bagian-bagian yang berbeda di dalam organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing struktur dasar dari sebuah organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah struktur yang pembagiannya dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing manajemen, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, atau manajemen sumber daya manusia. Struktur organisasi ini paling umum menggunakan. Biasanya perusahaan yang menggunakan struktur jenis ini adalah perusahaan yang tidak terlalu memiliki banyak produk, atau perusahaan berskala kecil dan menengah. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Pembagian struktur organisasi secara divisional dilakukan berdasarkan kesamaan produk, pasar, proyek, atau lokasi geografis. Pembagian struktur dengan tipe ini biasanya dilakukan oleh perusahaan berskala menengah dan besar. Yang ketiga, struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana atasan memiliki kekuasaan untuk memberikan instruksi dan bawahan harus melaksanakan instruksi tersebut. Struktur organisasi lini biasanya digunakan dalam organisasi yang memiliki struktur yang sederhana dan memiliki hierarki yang jelas. Yang keempat, struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi lini dan staf adalah gabungan dari struktur organisasi lini dan struktur organisasi yang memiliki departemen atau unit yang tidak langsung berhubungan dengan produksi, seperti departemen keuangan atau departemen sumber daya manusia. Struktur organisasi ini biasanya digunakan dalam organisasi yang memiliki kebutuhan untuk memiliki departemen yang tidak langsung berhubungan dengan produksi. Yang kelima, struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks memiliki karakteristik yakni memiliki dua rantai komando, memiliki satu proyek yang diawasi oleh lebih dari satu lini bisnis, juga menciptakan peluang untuk berbagi sumber daya dan meningkatkan koordinasi. Struktur organisasi matriks memiliki kelebihan, yakni mampu mendorong kolaborasi dan komunikasi. Jalur komunikasi terjalin secara terbuka dan memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru. Yang keenam, struktur organisasi komite atau proyek. Struktur organisasi komite atau proyek adalah struktur yang dibentuk untuk menyelesaikan sebuah proyek atau tujuan tertentu. Struktur organisasi ini biasanya digunakan dalam organisasi yang memiliki proyek-proyek yang spesifik dan memiliki tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, struktur organisasi melingkar. Struktur organisasi melingkar memiliki bagian berbentuk lingkaran. Struktur organisasi perusahaan berbeda dengan struktur lainnya. Struktur melingkar memiliki karakteristik yakni struktur masih bergantung pada hierarki. Karyawan dengan posisi atau jabatan lebih tinggi menempati lingkaran dalam, sedangkan karyawan dengan posisi atau jabatan lebih rendah menempati lingkaran luar. Struktur organisasi melingkar dimaksudkan untuk mendorong komunikasi dan arus informasi bebas antara berbagai bagian organisasi. Dapat disimpulkan mengenai struktur dasar dari sebuah organisasi adalah bahwa struktur organisasi adalah bagaimana sebuah organisasi dikoordinasikan dan diorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi melibatkan penentuan tugas, pembagian tanggung jawab, dan hubungan antara bagian-bagian yang berbeda di dalam organisasi.
Berbagai jenis struktur organisasi telah dikembangkan, seperti struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, struktur organisasi lini dan staf, struktur organisasi matriks, struktur organisasi komite atau proyek, dan struktur organisasi melingkar. Masing-masing struktur organisasi memiliki kelebihan dan kelemahannya, serta digunakan dalam situasi yang berbeda-beda. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.